tidak tampil. Rio Fahmi yang sempat dikatakan tampil ternyata tidak diturunkan. Jadi akan kita lihat apakah memang menggunakan 3 back dengan misalnya menempatkan Rizky, kemudian juga Fahrudin dan Rahmat Irianto, atau justru tetap menggunakan 4 back dengan menurunkan Dewangga juga diturunkan. Ya, here we go. Kali ini kita akan menyaksikan tentunya pertandingan yang sangat menentukan, road to final. Tentunya dalam pertandingan sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh penonton pecinta sepak bola. Mungkin yang di kantor saat ini sedang nonton bareng meskipun belum pulang kantor. Ya. Dan kita akan segera menyaksikan kick off babak pertama, Thailand versus Indonesia. Saya Tio Nugroho bersama dengan Bung Maruf El Rumi akan menemani Anda tentunya dalam pertandingan di semifinal di sore hari ini. Ya, bola dikuasai sepenuhnya kali ini oleh Indonesia. Kita akan melihat tentunya 3 pemain belakang yang seperti dilakukan oleh pelatih Sintayong. Terlihat bahwa posisi dari Rahmat Irianto ada di holding midfielder. Ya, semua umpan kali ini Witan yang dituju. Satu kesempatan ofensif coba dikejar oleh Witan Sulaiman, pemain yang semakin bersinar setelah bermain di Slovakia. Ya, kalau kita lihat juga penampilan di ajang SEA Games juga tampil sangat bagus ya. Masuk dalam daftar top skor bersama dengan Egy Maulana dengan 3 gol. Sementara Marcelino yang tadi disebut oleh Bung Tio adalah pemain yang juga sangat menonjol, sangat percaya diri, masih muda tapi konfidensi dan berani mengambil penalti ya. Meskipun tadi Bung Tio juga cerita bahwa ini adalah pemain yang punya mentalitas bagus, tapi ini kan levelnya berbeda. Ini banyak pemain yang sebenarnya lebih senior tapi dia berani mengambil penalti dan itu pertanyaan yang sangat penting. Ya, kembali kita lihat peluang bagi Indonesia. Bukan pelanggaran. Pelanggaran. Tadi wasit tadi meniupkan peluit, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang dari Thailand. Kalau kita lihat Chaya Pipat Supun Pasung. Ya, banyak perubahan yang dilakukan oleh timnas Thailand, Polking terutama dalam starting line up yang diturunkan dibandingkan ketika pertandingan menghadapi Laos. Setidaknya ada 4-5 pemain yang diubah ya. Ini juga cukup aneh, apakah memang dalam rangka membuat kejutan atau memang Laos bukan tim utama yang diturunkan sehingga sempat agak rumit. Tapi yang paling penting adalah Indonesia tampil dengan kekuatan terbaik dan masih ada opsi di bangku cadangan. Ya, terima kasih Ultras Garuda yang memberikan dukungan untuk tim nasional Garuda Muda. Tentunya dalam SEA Games kali ini kita lihat Mark Klok bersiap-siap melakukan sebuah servis bola mati, menjadi salah satu keunggulannya tentunya. Kemampuan yang sangat baik dari Mark Klok dalam melakukan servis bola mati atau tendangan bebas. Kita akan melihat pemirsa, mampukah Mark Klok membobol gawang dari Kawin di awal pertandingan. Mark Klok! Kita lihat tipis saja di kanan gawang dari Kawin Tamsacanan. Iya, Mark Klok membutuhkan pembuktian dari kualitas yang diharapkan menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Karena bagaimanapun penampilan dia di awal sempat dikritik, bahkan juga di laga kedua sempat melakukan blunder dengan penalti di awal-awal laga. Tapi dia kali ini mencoba tetap dipercaya selalu menjadi starter, bagiannya hampir tidak tergantikan di starting line up dari timnas SEA Games di bawah Sintayong. Jadi saya pikir ada alasan spesifik tentu saja bagaimana Mark Klok tetap diturunkan sebagai starter. Ya, 5 tahun di Indonesia bermain untuk PSM Makassar, Persija Jakarta saat ini bermain bersama dengan Persib Bandung. Mark Anthony Klok kali ini akhirnya menjadi warga negara Indonesia, tepatnya di tahun lalu. Ya, kembali kita lihat ini sebuah upaya dari Thailand dalam 22 pertandingan sepanjang SEA Games digelar. Thailand menang 15 kali, seri 2 kali, dan Indonesia baru menang 5 kali. Tentunya ini seperti yang Bung Arif katakan, catatan yang memang menjadi sebuah catatan. Ya. Tapi kalau kita lihat memang cukup jauh. Semoga saja mulai tahun ini catatan itu mulai membaik ya. Dirubah ya. Betul. Terakhir kali kita menang adalah di 2010 ya Bung ya. Ketika itu adalah di bawah pelatih Alfred Riedel ya, dan timnas waktu itu juga tampil di partai final. Jadi kita berharap bahwa Sintayong bisa melanjutkan minimal tradisi ke final dan kemudian mengubah sejarah dengan bisa mendapatkan medali emas yang sudah sangat dirindukan. Ya, Eki Kambuaya lepaskan umpan langsung dari Witan Sulaiman, dibaca dengan baik oleh pemain belakang Nakin Wisecat. Ya, kita belum melihat tekanan dari Thailand. Mereka sepertinya hanya menunggu melakukan counter attack, melihat kelengahan yang dimiliki oleh pemain Indonesia di babak pertama ini. Ya, dan memang berhati-hati ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Thailand mencoba melakukan pressing dengan garis tinggi, mengganggu ritme permainan, dan kita saksikan juga bagaimana cukup tenang mengalirkan bola. Ya, ini menarik posisi dari Rahmat Irianto dan Dewa ya, yang bisa bertransformasi menjadi seorang fullback atau defensive midfielder. Bergantian ya, dan ini sebenarnya kita saksikan pergerakan dari Rahmat. Pelanggaran keras sekali dilakukan oleh Arifan Doloh. Ya, kita lihat sepertinya bukan merupakan sebuah pelanggaran ya, di mata wasit dari Uni Emirat Arab. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini sesuatu yang bukan sesuatu yang baru untuk seorang Sintayong, karena ketika Asnawi juga dalam beberapa poin juga
juga melakukan yang sama. Dia sebenarnya starter awalnya sebagai posisi fullback kanan, tapi dia lebih didorong ke depan dan dia bergantian waktu itu dengan Arhan. Jadi saya pikir ini juga menjadi sebuah pengalaman baru untuk Rahmat dan melengkapi CV dia sebagai pemain serba bisa di banyak posisi. Baik sekali kita lihat kali ini Egy Maulana Fikri, masih Egy mencoba mendekati kotak penalti dari Thailand, masih Egy mencari rekan dalam posisi yang lebih menguntungkan. Sebuah umpan dilakukan, witan yang dituju lebih dekat pada pemain tengah Ben Davies. Kembali aman gawang dari Thailand. Kita lihat upaya menyerang dilakukan oleh tim nasional Indonesia sepertinya di awal-awal pertandingan ini. Ya, kesempatan harus diambil, peluang harus dimaksimalkan dan ketenangan juga harus diperlihatkan karena ini adalah pertandingan sangat penting ya. Kadang psikologis juga berpengaruh, melihat rekor, melihat pertemuan, kemudian kita tahu juga jelas mungkin masih ada dalam tanda kutip trauma, kekhawatiran ya Bung ya, karena di final Piala AFF kita di leg pertama kita kemudian dikalahkan dengan skor telak 4-0 dan langsung seperti mengubur mimpi untuk menjadi juara di Piala AFF. Tapi di laga kedua kita sudah membuktikan kita bermain lebih baik dan memaksa Thailand hanya bisa bermain imbang dengan skor 2-2. Meskipun ya dengan 4-0 agak berat untuk bisa mendapatkan hasil positif. Ya, peluang kali ini kita semua peluang bagi Indonesia. Satu umpan yang sangat baik sebenarnya dari Witan Sulaiman, dipotong dengan baik oleh Jonathan tadi, Jonathan Kemdi, salah satu pemain yang juga berketurunan Denmark, Thailand. Tadi cutback ya yang dicoba diberikan oleh Egy Maulana tapi berhasil dibaca dengan baik oleh pemain belakang dari Thailand. Ya, kembali sebuah tendangan sepak pojok pertama untuk Indonesia di babak pertama. Mark kali ini masuki pertandingan di menit ke-6. Kita lihat bagaimana sebuah teguran diberikan oleh wasit pada para pemain yang sepertinya dilarang untuk saling mendorong ya ketika bola belum dilepaskan kali ini. Ya, kembali kita lihat kali ini sebuah peluang bagi Indonesia pemirsa. Sudah lakukan Mark Klok. Oh, masih mampu dihalau keluar kotak penalti. Kembali dijauhkan dari kotak penalti. Tidak ada pemain Thailand di sana. Bola dikuasai kembali oleh para pemain Indonesia. Ya, Marcelino Ferdinand, pemain yang sangat percaya diri sejak tim nasional U16 di bawah asuhan Bima Sakti. Kali semakin matang bermain di bawah asuhan Aji Santoso bersama klubnya tentunya Persebaya Surabaya. Ya, offside sepertinya kita lihat posisi dari pemain Indonesia. Ya, ini tentunya banyak supporter Thailand ya yang lebih dekat untuk bisa menyaksikan pertandingan ini di ajang SEA Games. Iya, penonton Thailand, kemudian Vietnam, kemudian Myanmar, termasuk deretan yang paling lengkap ya ketika tim sepak bola mereka bermain. Tapi jelas ini bukan sesuatu yang baru untuk para pemain kita karena kita sudah terbiasa bermain dalam tekanan supporter, apalagi pemain Liga Indonesia ya. Mereka sudah terbiasa bermain di depan ribuan pasang mata, biasa mendapatkan teror. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian mengelola pressure itu menjadi sebuah motivasi untuk memperlihatkan bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, terlihat Thailand pelan-pelan dari pasti sudah mulai mencoba mengontrol pertandingan dengan penguasaan bola. Mereka mencoba untuk membangun serangan, mencoba mengolah bola, mencari ruang kosong di daerah Indonesia. Bukan pelanggaran, kita lihat tadi meskipun ada benturan yang terjadi. Ya, ini pemain yang memang salah satu pemain senior yang dibawa di kubu dari Thailand, Weratep Pon, ini salah satu pemain yang bisa mengatur serangan. Ya, dan kalau kita bandingkan dengan di Piala AFF, memang penguasaan bola kita kalah jauh ya, karena Thailand dalam 2 leg pertemuan kita mereka bisa menguasai sampai 66% possession football, kemudian dengan jumlah tembakan yang lebih dari 5 tembakan on target. Ya, kembali kita lihat bagaimana upaya dari Thailand untuk menyusur sisi kiri pertahanan Indonesia. Umpan yang terlalu jauh untuk bisa dikejar oleh Nakin Wisechat. Inilah Weratep yang tadi kita bahas, salah satu pemain senior 25 tahun dari Muangthong United. 3 pemain senior yang dibawa oleh Thailand yaitu Worachit Kani Sribanpen, Weratep Pon, dan juga tentunya penjaga gawang kawin Tam Sachanan. Ya, harus berhati-hati harapan Indonesia tentunya menghadapi Thailand meskipun mereka tidak tampil seperti dikatakan Abu Baru ketika Piala AFF, tapi tentunya Thailand mereka memiliki mental yang sangat baik, apalagi di sebuah turnamen panjang seperti ini. Ya, dan mereka juga punya psikologis yang baik ya, karena di Bergu kita saksikan Indonesia selalu bertemu dengan Thailand di momen-momen krusial yang mungkin cepat gugur. Futsal kita kemarin bagaimana juga bertemu dengan Thailand, tim bulu tangkis kita juga bertemu dengan Thailand. Dan Thailand sejauh ini dominan dari sisi pertemuan di Bergu. Jadi ini memang bisa menjadi sebuah psikologis positif juga untuk Thailand, ditambah rekor mereka memang jauh lebih bagus. Tapi
apapun sebenarnya adalah momen terbaik untuk untuk kemudian kita bisa mendapatkan kemenangan ya, karena kualitas kita, pengalaman yang dimiliki para pemain Indonesia bisa dikatakan lebih matang dibandingkan dengan pemain yang sekarang dibawa oleh Paul King. Dan persiapan yang dilakukan oleh timnas Under-23 juga kalau kemudian digabungkan dengan di Piala AFF juga harusnya lebih matang, karena di timnas Thailand mereka bahkan sempat sulit untuk mendapatkan pemain karena klubnya menolak untuk melepaskan pemain. Sementara di kita, di Indonesia mayoritas kompetisi sudah berhenti sehingga semua pemain yang diinginkan oleh pelatih Sintayong bisa dipanggil, kecuali memang pemain yang bermain di Eropa sempat ada kesulitan seperti di pemain belakang kita juga agak tidak bisa bergabung akhirnya kan. Akan bakot ya. Betul. Ya, kembali kita lihat bagaimana Egy Maulana Fikri ya sudah mengangkat bendera. Tadi kita lihat AW1 wasit utama Yahya Alif sedikit terlambat tadi menentukan peluit. Ada handsball terjadi ketika Egy Maulana Fikri mencoba untuk melewati Irfan Dolo. Ya, kembali sebuah tendangan bebas kali untuk Indonesia. Ya, sedikit protes, inilah Irfan Dolo, pemain yang bermain di Buriram United, juga bisa bermain sebagai seorang center back, left back maupun defensive midfielder. Iya, ini seperti posisi yang ditempati oleh Dewangga ya. Ya. Dewangga serba bisa juga. Dan salah satu kejelian dari seorang Sintayong adalah berani menempatkan bereksperimen untuk beberapa posisi untuk pemainnya, tidak hanya satu posisi. Ya, Egy kali ini menghadapi bola, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia di sekitar kotak penalti dari Thailand. Kita akan melihat apakah langsung tendangan menuju kotak penalti atau ada set piece kembali yang akan diberikan. Ya, sudah lakukan, kita lihat pemirsa, terjadi perebutan dan kali ini masih dihalau oleh pemain dari Thailand. Jatuh kembali di kaki Kanit Tanya. Kanit duel dia dengan Egy. Marcelino percaya diri, kita lihat satu dua pemain no look pass kembali masih Marcelino Ferdinand. Ya, Marcelino mencoba untuk mencari umpan Witan Sulaiman yang dituju. Witan, masih ada dua pemain sekaligus dan kita lihat arahkan bola pada Egy Maulana Fikri terlalu jauh. Ya, ini kita lihat satu chemistry yang sudah berjalan dengan sangat baik antara Egy, Witan dan Marcelino ya. Marcelino. Iya, Marcelino yang harus kita akui dengan di usianya sekarang, tapi dia terlihat sangat percaya diri, dia juga berani keeping ball, bahkan tadi juga melakukan passing dengan tanpa melihat bola ya. Saya pikir menjadi bukti bagaimana dia sangat confident. Wajar kalau dia masuk dalam daftar salah satu pemain muda berbakat yang perlu yang masuk di media Inggris ya. Betul. Dan kita berharap banyak pemain muda kita yang berani, punya mental, dan punya nyali untuk bermain di luar negeri ya. Betul. Karena ini tentunya sangat penting sekali melihat kondisi kompetisi kita yang masih jauh dari bagus untuk bisa bersaing dengan tim-tim seperti Jepang, Korea, China, atau setidaknya dengan Thailand. Iya, dengan bermain di kompetisi luar kan menjadi mau tidak mau kan semakin orang jauh dari tempat tinggal biasanya semakin survive ya Bung ya. Ya. Semakin tahu bagaimana cara bertahan, semakin cara tahu bagaimana berkompetisi, dan selain itu juga mereka akan mendapatkan fasilitas yang bisa dikatakan jauh lebih bagus dari sisi fasilitas latihan, fasilitas training mereka, dan saya pikir gizi juga menjadi lebih baik. Jadi banyak hal positif ketika memang bermain di luar negeri dan lawannya menjadi lebih kompetitif. Ya, Irfan kembali coba dimain-mainin dengan ketat, kita lihat oleh Rahmat Irianto, masih kembali ekanya berbahaya, mudah saja bagi penjaga gawang Hernando Ari tadi coba untuk memotong sebuah umpan dilakukan oleh Kanit Panya. Ini kesempatan terbaik untuk seorang Hernando Ari ya, yang sempat digadang-gadang akan menjadi kiper utama di Piala AFF tapi justru mengalami cedera sehingga posisinya menjadi tergusur dan dia lebih banyak menghuni bangku cadangan. Rahmat Irianto kembali Mark Klok jauh ke depan, offside kembali ya, seperti posisi pemain Indonesia tadi sudah terperangkap offside. Kita melihat bahwa sejauh ini pemain Thailand tidak terlalu terburu-buru ya. Betul. Mereka lebih menunggu Indonesia melakukan serangan, kemudian ada kesempatan mereka akan counter. Ya, memang karena ya tadi seperti yang dikatakan Paul King di sesi preskon bahwa ini tim yang berbahaya, tim yang memang punya kualitas, karena Paul King tahu bagaimana kualitas yang dimiliki oleh Egy, bagaimana kemampuan dari seorang Witan Sulaiman, atau bagaimana juga mobilitas dan kreativitas seorang Ricky Kambuaya di lini tengah. Jadi saya pikir lebih bisa dikatakan bahwa Paul King tahu karakter dari beberapa pemain utama dari timnas Indonesia, dan itu jelas menjadi modal dia untuk beradaptasi dan bagaimana mengatur strategi untuk tidak terlalu bermain terbuka. Ya, meskipun bukan tim nasional Vietnam yang tampil, kita lihat ada satu tribun atau satu sektor tribun yang berisi berwarna merah atau supporter dari Vietnam ya. Iya. Tempatnya di depan persis ya. Ya. Kita lihat kali ini. Cuman kita nggak melihat
pelatih dari Vietnam ya, yang biasanya mengintip karena dia juga harus fokus menghadapi Malaysia. Ya, tidak mudah bagi Ya. Vietnam nanti yang juga akan disiarkan secara langsung oleh iNews. Tentunya pertandingan semifinal kedua antara Malaysia menghadapi tuan rumah Vietnam. Ya, kita lihat Irfan Johari harus lebih tenang tentunya. Ada gerakan tadi dengan Jonathan Kemdi. Ya, ini dua pemain muda, Irfan Johari asal Persis Solo, yang tentunya pergerakannya cukup bagus ketika Indonesia mampu mengalahkan Filipina dengan skor 4-0. Penampilan sangat baik sekali. Ya, dan termasuk petarung, itu yang menurut saya menjadi salah satu kelebihan dari Irfan ya. Kita saksikan dia berani bertarung ya. Dia tidak menciptakan gol, tapi dia membuka ruang Ya. untuk rekan-rekannya bisa menciptakan gol. Dan dia menjadi tembok ya. Itu Ya. yang memang kadang peran-peran itu yang justru awal sempat diharapkan dari seorang Ezra Walian ketika di ajang di Piala AFF ya. Tapi Ezra tidak bisa melakukan itu dengan baik. Oh, hati-hati. Kita lihat di bawah saja oleh Farudi Arianto tadi. Sebuah upaya one-two yang dilakukan oleh pemain dari Thailand. Sepertinya kembali Thailand mencoba untuk mengatur ritme, tidak mau terpancing dengan permainan cepat dari Indonesia. Ya, seperti tadi bahas oleh Bu Maruf, Thailand memang kalah 1-2 menghadapi Malaysia di pertandingan pertama, tapi setelah itu mereka melumat habis Singapura 5-0, Kamboja 5-0, dan bermain dengan tim kedua ketika mereka mampu mengalahkan Laos dengan skor 1-0. Ya, kembali kita lihat bagaimana Ben Davies, pemain yang tampil di Oxford United, salah satu tim di League One, Liga Inggris. Ya, ini salah satu pemain yang harusnya bertemu dengan Elkan Bagot ya. Iya, tapi memang tidak bertemu ya. Mudah-mudahan adalah Bagot sudah mulai dia sudah mulai mendapatkan di tim utama juga ya. Menurut Ya. saya juga menjadi sebuah prospek yang bagus dan harusnya memang tidak usah terlalu dipaksakan Ya. untuk dia datang ke Indonesia. Betul. Slotnya diberikan kepada yang lain dan biar Bagot nanti dia justru bermain memang ketika dibutuhkan dan memang itu masuk dalam kalender resmi FIFA. Kalau untuk ajang seperti ini ya kita memberikan kesempatan untuk para pemain yang bermain di kompetisi dan sudah bermain baik di kompetisi. Ya, sebuah satu slow mati cukup berbahaya kali ini bagi tim nasional Indonesia, pemirsa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Thailand di luar kotak penalti dan bola dihadapi oleh Saya Pipat kali ini. Saya Pipat lakukan, pemirsa, dihalau saja keluar kotak penalti oleh Egy Maulana. Lalu dijauhkan, Witan mencoba mengejar bola, Pipat kembali. Masih Cahaya Pipat coba untuk melewati dua pemain Indonesia sekaligus tadi. Ya, tidak berhasil melewati Rahmat Irianto yang memang kali ini disulap menjadi seorang bek kanan bagi tim nasional Garuda Muda. Iya, Witan melakukan tugasnya dengan baik, ikut melakukan coverage, ikut menutup pergerakan yang dicoba dilakukan oleh Cahaya Pipat dan itu memang harus sering dilakukan membantu. Ya, Ekanit Panya kali ini berbahaya. Kita lihat hampir saja tadi mendapatkan ruang untuk bisa melakukan syuting ke arah gawang. Dihalau saja oleh Mark Anthony Klopp, jauh luar lapangan pertandingan. Inilah Ekanit Panya, pemain dari Chiang Mai United, salah satu pemain yang juga bisa bermain sebagai seorang winger dan juga attacking midfielder di anak asuh dari Alexander Polking. Ya, kita belum bisa menemukan ritme sih. Kalau menurut saya permainan dari Indonesia juga belum sepenuhnya tenang ya, Bung ya. Beberapa kali tekanan yang dilakukan masih bersifat sporadis, kecuali tadi kombinasi yang diciptakan antara Marcelino. Kita saksikan agak tanggung tadi umpan Ya. yang dilakukan oleh Marcelino ya. Hampir saja kita lihat Marcelino, memang terlihat pemirsa dari beberapa masukan. Oh, kita lihat dulu bagaimana sebuah tekanan kali ini Ekanit Panya. Berikan pada Ben Davies, berbahaya lepaskan umpan kali ini. Oh, ada Dewa yang menghalau bola. Kembali sepak pojok untuk Thailand di babak pertama ini. Iya, kita saksikan berawal dari kesalahan Marcelino tadi dan kemudian ada tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Thailand, tapi beruntung masih bisa dihalau dengan baik tadi oleh Dewangga. Pemain asal PSS Semarang, 20 tahun. Dan juga memiliki lemparan ke dalam yang luar biasa. Kita berharap nanti tentunya ada kesempatan bagi Dewa bisa memberikan assist ya. Dengan Iya. sebuah lemparan ke dalam yang cukup jauh. Seperti halnya diperlihatkannya ketika Indonesia mampu mengalahkan Myanmar. Kali ini kembali kita lihat sebuah tendangan sepak pojok, harus hati-hati. Satu bola mati kali ini. Yo, berbahaya. Masih Thailand, berikan kepada Cahaya Papit. Untung kita lihat terlalu jauh untuk bisa dikejar. Tadi sebuah umpan yang dilakukan oleh Cahaya Pipat. Ini adalah skema set piece yang memang sudah disusun ya, Bung. Bagaimana Iya. kita saksikan Onside, satu pemain ya? dan satu pemain dia bergerak dari tengah ya, dan itu memang dalam posisi onside dan tidak diduga sama sekali.
Karena semua terfokus pada pergerakan yang dilakukan oleh Chai Pepit dan kemudian tidak ada yang mengawasi pergerakan pemain lain dari Thailand. Ya, kreativitas harus ditingkatkan oleh para pemain Indonesia. Memang kalau di AFF lalu kita terbantu dengan ada Arhan dan juga ada Asnawi yang ketika deadlock tidak ada serangan dari tengah, dua sayap kita bermain sangat baik. Betul, dan sangat agresif dan itu memberikan keuntungan ya. Jadi kalau kita bandingkan di AFF, salah satu kekuatan penyerangan adalah di sektor fullback kanan dan kiri kita ya. Karena itu mereka bisa menjadi pemecah kebuntuan. Jadi Arhan sangat agresif, kemudian juga Asnawi juga bermain dengan sangat agresif. Jadi ketika tengah buntu, ketika tengah berfokus pada bagaimana cara menahan gempuran, maka di dua fullback itu yang coba dimaksimalkan dan berjalan dengan baik. Gagal tadi Irfan Johari mencoba untuk menembus pertahanan Thailand. Kali ini coba dikejar oleh Rizky Ridho. Pemain yang semakin matang kita. Hampir saja Rizky Ridho kehilangan momen tadi atau kehilangan bola. Beruntung kita lihat tackling sangat baik. Dewa dapat dilakukan dan kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Benjamin Davis. Ya, dapatkan teguran dari wasit asal dari Uni Emirat Arab sepertinya. Ini adalah penjelajah lapangan yang luar biasa ya, seperti memiliki dua paru-paru kalau kita saksikan bagaimana Davis berada dalam banyak posisi. Dia bisa berduel dengan Ricky, dia juga bisa berduel tadi dengan Dewangga, dia kadang juga berduel dengan Marcelino. Jadi ini pemain sebenarnya mempunyai jelajah yang sangat baik. Tugasnya berada di depan dari Woracit dan juga di belakang dari Ekanit. Memang diberikan free roll ya oleh pelatih Alexander Polking. Pemain yang memang masih cukup muda, memiliki keturunan Inggris dan juga Thailand. Ya, kita lihat kali ini Egy baik sekali mencoba melewati Irfan. Satu sore yang tentunya akan sibuk bagi Irfan Dolo menghadapi Egy Maulana Fikri. Pada kendala untuk Indonesia, belum ada peluang emas pemirsa. Kita lihat Indonesia masih sulit untuk bisa melakukan shot on target atau mengoyak gawang Kawin Tamsa Canan. Baru satu tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Mark Klok. Ya, kembali patah. Lini belakang yang cukup rapat. Pelanggaran tidak perlu dilakukan, kita lihat oleh Rahmat Irianto. Ya, sebuah pelanggaran yang kalau saya malah memang harus dilakukan ya, karena Rahmat Irianto di belakangnya sudah tidak ada orang lagi, jadi sangat beresiko kalau dibiarkan. Dan ini foul tactical, bukan karena kemudian sengaja untuk mencederai atau tidak, tapi lebih karena faktor bagaimana harus dihentikan karena tidak ada backup yang di belakang karena dia sudah naik ke depan, sementara bagaimana posisi dari Egy juga masih berada di depan. Ya, kita lihat satu interception dilakukan oleh Ricky Kambuaya, gagal kembali. Mulai dikuasai oleh Ben Davis. Ya, kita lihat menjadi pemain yang sangat sulit dijaga, berani memegang bola. Kali ini Baratep Kompun ke belakang kembali pada Jonathan Kemdi, Conapat, Buapan. Ini dua pemain muda 18 tahun dari Batum United dan juga dari OD Denmark, pemain deputasi di Denmark. Jonathan Kemdi, dua pemain muda yang memang diharapkan menjadi palang pintu cukup bagus. Ekanit Panya kali ini Wantu tadi, sebuah umpan melebar ke kanan terlalu jauh untuk Nakin Wisecat. Kembali gagal upaya dari Thailand. Iya, dan Nakin juga didorong jauh lebih ke depan ya sebagai fullback ya. Jadi dia juga memberikan support untuk menekan sisi kiri pertahanan dari Indonesia yang ditempat oleh Dewangga. Jadi dia juga membuat Dewangga harus lebih ekstra hati-hati. Tapi satu sisi juga bagaimana lini tengah dari Thailand terbilang juga sangat nyaman mereka bermain sejauh ini dan sangat berani ketika mengelola bola dan mereka bisa menghandle bola dengan baik di tengah. Ya, ada dua pola yang biasa diturunkan oleh pelatih Polking. Biasanya dirinya menggunakan jasa Patrick Gustafsson. Tapi tentunya kalau Gustafsson bermain, maka Kor dan Ekanit di bangku cadangkan. Ini yang terjadi dalam 4 pertandingan sebelumnya. Dan kita masih melihat juga mereka memiliki striker jantung yang cukup berbahaya juga yang masih ada di bangku cadangan. Iya, jadi ini nanti seperti menjadi amunisi terakhir ya yang bisa diturunkan ya. Betul. Jadi akan lebih nyaman sebenarnya kalau dalam situasi seperti ini bisa mendapatkan Indonesia bisa mendapatkan gol untuk kemudian di babak kedua pun nanti bisa lebih terfokus dan akan lebih nyaman bermain. Sangat baik. Baik sekali Marcelino dan juga Egy tadi, kerjasama yang sangat baik. Mark Klok kali ini coba dikejar oleh Marcelino. Ya, berhasil mendapatkan bola. Masih Marcelino gagal melewati Evanya. Masih kembali Egy, baik sekali Egy. Belum bagi Indonesia, lepaskan umpan dan tidak ada pejalan yang menyambut umpan dari Egy. Maulana Fikri, masih ada Dewa. Kita lihat belum berakhir sebuah tekanan dari Indonesia. Mark kembali ke belakang. Lebih tenang kembali, kita lihat terburu-buru melakukan sebuah umpan dari Rizky Ridho. Ekanit Panya. Ben terjatuh tadi, ada sebuah gangguan dari Dewa.
Ya, Dewa mengambil putusan untuk melakukan gangguan ya. Karena tadi ada satu pemain yang sedang membetulkan sepatu ya. Kenapa harus Di bola bawah ya. Ini kecepatan dimiliki oleh para pemain Indonesia. Kembali sebuah serangan balik Witan yang dituju. Cepat sekali kita lihat peluang bagi Indonesia. Keluar dari gawangnya Kawin. Gagal kembali. Indonesia melakukan sebuah tekanan. Sebuah keterangan dari penjaga gawang senior dimiliki oleh Thailand. Jauh Ekanit Panya. Masih Ekanit. Juga dibayar oleh Rahmat Irianto. Ekanit dalam kotak penalti Indonesia. Dihalau saja oleh Fahrudin Arianto. Kembali masih bola dikuasai oleh pemain dari Thailand. Cahaya Pipat. Bahaya kita ban kali ini. Ban! Sebuah tendangan di luar kotak penalti. Masih ditepis dengan baik dalam positioning yang sangat sempurna dari Hernando Ari. Iya, ini skema counter attack yang memang harus diwaspadai. Bagaimana kemudian Ben kita saksikan dengan sangat percaya diri, dia berani melakukan tembakan langsung dari tengah dan melewati salah satu pemain senior kita tadi. Ya, kita lihat Benjamin Davis. Mainnya sangat baik, kita lihat bagaimana posisinya. Bermain sebagai posisi 8 yang cukup berbahaya bagi Indonesia tentunya. Kita lihat pemirsa, dilakukan Nando keluar di saat yang tepat, melakukan sebuah keputusan untuk meninju bola keluar dari lapangan pertandingan. Iya, lini belakang kita masih agak rawan ya. Beberapa kali agak mengkhawatirkan ketika ada counter attack. Kemudian backup lini tengah, terutama dua holding midfield kita juga agak terlambat untuk bisa menutup. Beruntung tadi memang tembakan dari Ben Davis masih bisa sedikit ditepis oleh Hernando. Tapi bagaimana pergerakan Davis yang berhasil mengelabui Fahrudin, kemudian juga bisa sedikit membuat seorang Mark agak sedikit hanya melihat bola. Itu menjadi tanda bahwa sangat berbahaya memang serangan yang dilakukan oleh Thailand. Ya, sedikit berbeda ya Bu Maruf, tidak ada Sahrian Abimanyu ya, tidak betul. Ada playmaker yang tentunya banyak kreativitas di lini tengah. Ya, memang ini memang sebuah sebuah strategi yang mungkin diambil untuk lebih memperkuat lini tengah, meredam dulu kekuatan Thailand dan nanti berharap mungkin Sahrian akan bermain ketika babak kedua berlangsung. Ditambah juga kan kita tahu masih ada pemain lain yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor penentu di laga babak kedua sebagai pemain pengganti. Ya, kita masih memiliki Sadil Ramdhani, kita masih punya Ronaldo Kuateh, dan juga kita masih memiliki Muhammad Ridwan yang menjadi opsi di lini depan. Sedangkan Ilham Rio bisa menjadi opsi di lini belakang. Ya, kembali. Sudah 26 menit pertandingan. Indonesia masih dalam posisi yang sulit menembus daerah pertahanan dari Thailand. Bermain sangat disiplin. Sebagai juara grup, tentunya Thailand memiliki lini belakang yang sangat solid. Mereka baru kebobolan 2 gol pemirsa dalam babak penyisian. Ya, kita lihat kembali kali ini peluang bagi Indonesia. Egy Maulana Fikri dari sisi kiri pertahanan Thailand. Masih Egy berhasil masuk. Oh, tackling yang sangat tepat, tackling yang sangat baik dilakukan oleh Irfan Doloh. Iya, berani ya keputusan dari seorang Irfan Doloh yang melakukan sliding tackle di area yang sangat berbahaya dan memang cepat sekali momentumnya. Iya. Dia sudah menunggu bola terlebih dahulu bergerak dan disitulah dia mengambil bola. Pengalaman saya pikir dari Irfan Doloh yang menjadi bukti kenapa dia sangat dibutuhkan oleh timnas Thailand. Ya, sepak pojok kembali untuk Indonesia. Kita lihat pemirsa. Semoga saja ini bisa berbuah gol untuk Indonesia di babak pertama. Lebih tenang untuk bisa menjalani sisa pertandingan. Mark Klok yang akan menghadapi kembali dari Stadion Tien Truong, kota Nam Dinh kali ini. Sepak pojok Mark Klok sudah angkat bola, peluang bagi Indonesia. Tidak ada pemain yang menyambut umpan dari Mark Klok tadi, terlalu jauh bagi kepala Fahrudin Arianto. Para kendala bagi Thailand. Di semifinal lain tentunya tuan rumah Vietnam menghadapi Malaysia. Kita tahu bahwa Vietnam adalah juara bertahan di SEA Games terakhir. Sedangkan untuk pengoleksi gelar terbanyak adalah Thailand yang saat ini sudah 16 kali juara SEA Games terakhir di tahun 2017 lalu. Nah, Indonesia kita tahu terakhir adalah juara tahun 91. Sebelumnya di SEA Games tahun 1987. Masih kecil saya. Ya. Ya, dan memang itu yang dinantikan sekarang ya, bagaimana Indonesia bisa mendapatkan medali emas seperti yang sudah sangat ditunggu. Ya. Dan ini sejujurnya sama dengan menjadi salah satu kesempatan terbaik karena skuad muda kita sangat matang. Ya, Witan Sulaiman, masih Witan mencoba melewati 2 pemain sekaligus tadi. Sangat rapat kita lihat bagaimana Thailand bermain dengan 3 pemain, tapi ketika bertahan mereka melibatkan 6 atau 7 pemain sekaligus. Iya, transisi mereka sangat baik ya. Transisi ketika bertahan dan menyerang mereka juga sangat baik. Ketika mereka kehilangan bola, maka
saat bola masih di daerah pertahanan Indonesia, ada setidaknya ada lebih dari 5 pemain yang sudah melakukan pressing bahkan ketika masih di pertahanan Indonesia, dan begitu kehilangan bola ada Untuk pertahanan kita lihat bagaimana hal yang kita sempat bahas tadi Bu Maruf ya. Ini pemain yang memang rajin sekali bergerak dalam pertahanan. Oh, hati-hati Fahrudin Arianto, kali ini sebuah pelanggaran yang berbahaya, tentunya menjadi angle yang nyaman bagi lawan untuk bisa melakukan tendangan ke arah gawang. Ini sering loh, hampir selalu seperti ini tadi Fahrudin ya, mengambil bola dengan cara seperti ini ya. Jelas karena memang tadi bagaimana pemain Thailand itu menguasai bola, jadi tidak bisa diambil dengan cara seperti ini. Lebih baik dibatasi pergerakannya karena di belakang Fahrudin juga sudah ada pemain Thailand lainnya. Ya, kebiasaan di Liga 1 ya harus dikurangi oleh para pemain kita. Dan tentunya mungkin wasit tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran kalau di Liga 1, tapi di luar negeri atau di AFC, kemudian bermain di SEA Games, ini wasit tentunya memiliki pandangan yang lain. Ya, kembali kali ini sebuah tendangan bebas dihadapi oleh Thailand. Korawit Stasa, 2 gol telah dikemas oleh Korawit Stasa sebagai salah satu pemain muda berusia 22 tahun dari Muangthong United. Ya, kita 1-3-4 pemain Indonesia menumpang betis. Oh, masih membentur pemain belakang dari Indonesia sehingga hanya menghasilkan sebuah tendangan atau sepak pojok. Iya, ini pemainnya efektif ya, tidak terlalu terlihat tapi ketika mendapatkan bola memberikan ancaman yang sangat serius ke pertahanan dari Indonesia. Ya, kembali sepak pojok. Hal-hal seperti ini yang harus diwaspadai. Kita harus waspada, tentunya Thailand memiliki postur yang cukup bagus ya, beberapa pemain mereka untuk bisa mengantisipasi bola-bola mati. Ya, Weratep pun lakukan, sudah Weratep, berbahaya kita lihat. Oh, hampir saja sebuah peluang tadi dimiliki oleh Thailand, bola liar di depan gawang Indonesia. Iya, ini tadi Bung Tio sudah mengatakan bahwa harus hati-hati dengan situasi seperti ini ya, bola-bola set piece, tendangan sudut, karena pemain kita kadang agak lemah dalam duel bola atas, dan sementara pemain Thailand kita saksikan mereka punya pemain dengan postur yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain kita. Ya, kembali Weratep yang akan melakukan sepak pojok di babak pertama. 0-0 sudah lakukan Weratep. Dihalau saja dengan baik kita lihat tadi oleh Rizky Ridho. Dijauhkan dari kotak penalti, masih Thailand yang menguasai bola. Dan Marcelino mencoba untuk mengganggu pergerakan pemain Thailand. Dihalau kembali oleh Dewa, jauh ke depan. Peluang bagi Indonesia kali ini kita lihat. Oh, terlambat miskomunikasi Marcelino. Dia berhasil intercept. Pelanggaran sepertinya di mata wasit Yahya Ali. Ya, kita tidak tahu apakah pelanggaran atau memang ada offset ya, tapi memang ada pelanggaran. Kalaupun pelanggaran, ini lebih pelanggaran ya bukan Marcelino, tapi Ricky Kambuaya tadi yang mengambil bola. Ya. Kembali, belum berhasil Indonesia melakukan sebuah strategi counter attack yang sangat baik sebetulnya. Masih Cahaya Pipat, Supun Pasuh. Belakang, Jonathan, Kenji. Masih Jonathan. Kembali ke kanan, Nakin bisa cat. Tidak ada ruang untuk bisa ditembus. Kembali ke belakang, kita lihat Kawin Tamsacanan. Pemain yang juga pernah bermain di Liga Jepang. Ya, ada sedikit putus kembali pemirsa. Ya, tidak mudah memang menghadapi Thailand, harus butuh kesabaran dan juga konsentrasi penuh hingga peluit akhir nanti. Ya, kita ketahui bahwa memang Thailand selalu menjadi momok yang sulit dikalahkan atau menjadi lawan rival abadi. Justru bukan Vietnam sebetulnya. Iya, Thailand ya. Jadi sekarang sudah mulai bergeser petanya. Kalau dulu biasanya Malaysia yang selalu menjadi rival kita ya. Karena memang lebih berdekatan dan kemudian ada faktor sejarah dan juga budaya juga ada di sana, politik juga ada. Nah, tapi sekarang secara logis bahwa kekuatan Thailand terus berkembang ya, terutama dalam cabang olahraga bergu, dan itu adalah cabang-cabang yang memang biasanya justru menjadi dominasi dari Indonesia. Bola voli misalnya, badminton pun sekarang Thailand sangat bagus karena mereka juga punya beberapa nomor tunggal dan nomor ganda yang sangat baik, dan sepak bola apalagi mereka adalah penguasa yang sesungguhnya untuk di Asia Tenggara. Futsal juga mereka adalah penguasa yang sesungguhnya. Oh, satu umpan terobosan kali ini berikan kembali pada Korawit Stasa. Dibayangi oleh Fahrudin Arianto, masih Korawit. Tidak mudah bagi Korawit, baik sekali Fahrudin, kapten tim dari Indonesia. Umpan yang terlalu jauh bagi Egy Maulana Fikri untuk bisa melakukan sebuah counter attack. Kembali kita lihat Witan dan Egy jarang mendapatkan bola di 10 menit terakhir. Ya, terutama Witan ya, kita tidak terlalu melihat peran dari Witan ya. Yang memang dia seperti terisolasi. Egy lebih banyak mendapatkan peran karena bisa berkombinasi tadi di posisi kanan, relatif tidak terlalu mendapatkan pressure. Ya, Irfan Johari juga tidak terlihat ya untuk bisa banyak memberikan kontribusi kali ini. Benjamin,
Kembali kepada Jonathan, Benjamin, Cahaya Pipat. Oh, berhasil intercept kali ini Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Satu back heel yang terlalu lemah tadi. Kembali kita lihat sebuah upaya dari pemain Thailand justru melakukan pelanggaran kepada Ricky Kambuaya. Iya, Marcelino ini sangat stylish ya, sangat confident, bahkan dia tadi dengan sangat pede sekali melakukan back heel di depan pemain lawan. Ini pemain muda yang harus dikelola dengan baik, dan kita harapkan dia mendapatkan kesempatan untuk bermain di kompetisi yang juga sangat kompetitif sehingga dia lebih matang dan lebih bertanggung jawab ketika mendapatkan bola. Ya, bisa berkembang ya. Iya. Tentunya dengan usia yang masih sangat muda, Marcelino Ferdinand. Modalnya sudah baik, modal bagaimana kemampuannya sejauh ini juga untuk usianya juga cukup bagus, kepercayaan diri dia juga sangat baik, jadi saya pikir dia juga harus mendapatkan tempat yang baik untuk mengembangkan karirnya. Bukan pelanggaran, masih Irfan Johari, berikan bola pada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya kita lihat kayaknya peluang besar. Dewa terjatuh, bukan pelanggaran, timing yang tidak tepat bagi Dewa melakukan sebuah kontrol bola di dalam kotak penalti dari Thailand. Iya, kelemahannya adalah kontrol bolanya tadi terlalu deras ya, tidak baik ya. Kalau kemudian kontrol bolanya tadi lebih enak, mungkin dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan shooting langsung ke arah gawang. Gagal Dewa tadi, Benjamin baik sekali. Lagi-lagi kita lihat Marcelino melakukan tugasnya sangat baik sekali. Kali ini Irfan Johari mencoba mengancam. Ada sebuah tackling yang sangat tepat dilakukan oleh Chonapat Buan Pan. Iya, tempat bisa berhalau bola. Ini yang membuat kedua tim berhati-hati ya, karena tahu masing-masing bagaimana kualitas serangan balik yang dimiliki oleh masing-masing tim. Thailand tahu bagaimana kualitas serangan balik Indonesia. Ya, Marcelino kerjasama dengan Egy. Masih Egy pemirsa, baik sekali nutmeg yang dilakukan. Kali ini Irfan Johari melebar ke kanan. Marcelino Ferdinand peluang bagi Indonesia. Lagi-lagi terlalu jauh bagi Ricky Kambuaya. Belum berakhir pemirsa, masih ada tekanan bagi Thailand kali ini. Dari sisi kanan pertahanan mereka, Mark Klok mencari ruang yang lebih nyaman, sangat cerdik. Berikan bola pada Marcelino. Ya, lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh Irfan Doloh untuk bisa menghentikan Marcelino. Iya, ini adalah kualitas dari seorang Irfan. Selamat datang Irfan di kompetisi yang sangat elit, lawan yang selama ini menjadi musuh dari Indonesia. Lawan yang menurut saya memang harus segera bisa dijinakkan untuk sedikit menurunkan dalam tanda kutip arogansi mereka dalam jumlah medali emas di SEA Games dan kekuatan mereka di sepak bola. Ya, set piece bola mati atau tendangan bebas kembali bisa diandalkan oleh Indonesia di kesempatan kali ini. Kawin Tamsacanan tentunya mengatur rekan-rekannya di bawah besar gawang dari Thailand. Dan kita lihat siapakah yang akan mengambil kesempatan kali ini. Tentunya penendang dengan kaki kiri yang akan lebih efektif. Ya, Egy sepertinya. Dan juga ada Mark Anthony Klok, dua pemain yang menghadapi bola. Tentunya ada 5 pemain Indonesia dalam kotak penalti. Sepertinya Egy lakukan pemirsa, peluang kali ini bagi Indonesia. Dan satu peluang, 1-9 kepada Rizky Ridho yang masih belum mengenai sasaran. Iya, sebuah tendangan yang sangat baik tadi, tendangan bebas yang sangat baik yang dilakukan oleh Egy Maulana mengarah ke kepala dari Rizky, tapi sayang memang sundulan dari Rizky masih melebar di sisi kanan penjaga gawang Thailand Kawin Tamsacanan. Sebuah peluang yang sangat baik yang dimiliki oleh Indonesia, dan ini adalah pemain yang sangat rapi ya Bung ya. Masih masuk, masih jersey-nya masih rapi di dalam ya. Kayak saya tuh kalau main bola gini. Ya, kita lihat kali ini Thailand 0, Indonesia 0. Sisa waktu yang ada, artinya kembali Indonesia menemukan ritme. Ya, semua kesalahan. Ya. Satu pressing yang sangat baik dilakukan sehingga Kawin sulit melakukan passing ya. Betul, itu harus dilakukan. Tapi ganti lemparan ke dalam yang salah. Melakukan kesalahan yang sama. Ya, Benjamin melebar ke kanan. Nakim disecat. Nah, coba dibuat oleh Thailand. Kembali adalah Cahaya Pipat kali ini sebagai pengatur serangan, berikan kepada Chonapat Buapang, lebar ke kiri tentunya Irfan Doloh. Kita lihat bagaimana transisi bertahan yang sangat rapi sejauh ini dari para pemain Indonesia. Kita berharap ini terus akan dilakukan oleh para pemain kita, tidak terlena. Pelanggaran. Ya, ada kesempatan Witan untuk merebut bola, tapi justru kaki yang terkena. Ya, dan memang kalau kita bicara bahwa harapannya di babak kedua nanti tetap dengan kondisi yang nyaman harus dilakukan ya. Fisik mereka kita harapkan tetap terjaga ya Bu ya, karena Vietnam pernah mengatakan kelemahan kita adalah 60 menit terakhir. Ya, Khalid
gagal tadi. Satu kesalahan dilakukan oleh para pemain Thailand. Serangan balik dari sisi kiri, Egy. Masih Egy mencoba untuk mencari rekannya kali ini, berikan pada Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino, arahkan bola pada Irfan Johari. Masih Irfan, coba dikejar, diganggu tadi oleh Chonapan Buapan. Ya, Irfan agak ragu dia tidak berlari ya, karena tidak menduga bahwa tadi Marcelino memberikan bola terpas ke dia ya. Dia berpikir bahwa bola mungkin akan diberikan kepada Witan, jadi agak terlambat melakukan start untuk lari ya. Dorongan sebenarnya tadi yang dilakukan ya. Ya, tapi memang tidak dalam kondisi menguasai bola sebenarnya, dan memang bola sudah hampir dipastikan akan meninggalkan lapangan. Jadi wasit tidak menganggap sebagai sebuah pelanggaran. Bukan merupakan sebuah pelanggaran bagi Indonesia. Dan tentunya kembali kita lihat masih mencoba mencari kesempatan untuk bisa menciptakan gol terlebih dahulu. Jika Indonesia mampu menciptakan gol terlebih dahulu, tentunya akan sangat nyaman bermain, sehingga tentunya lawan akan lebih terbuka. Itu situasi yang akan bisa dimanfaatkan oleh Sintayong, merubah skema atau merubah strategi di babak kedua nanti. Ya. Kembali kita lihat tiga pemain belakang yang tidak mau keluar dari lini belakang mereka ya. Selalu bertahan karena mereka tahu Indonesia memiliki kontra yang berbahaya. Betul. Ya, saya Panit. Oh, ya, tendangan yang masih jauh dari sasaran dilakukan oleh Cahaya Pipat. Supun Pasuh. Iya, Cahaya Pipat juga tidak terlalu mendapatkan ruang ya. Jadi dia memutuskan karena merasa dia ada kesempatan melakukan tembakan, maka dia melakukan spekulasi dengan melakukan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak terlalu tepat sasaran. Masih buntu Thailand juga sebenarnya. Indonesia kita harapkan lebih bagus ketika memanfaatkan serangan balik sehingga bisa mendapatkan momentum untuk mencetak gol lebih cepat. Ya, Egy yang ditutup pemirsa dihalau kembali oleh Irfan Dolo. Pemain yang memang dipasang menggantikan pemain yang biasa dipasang di posisi bek kiri, Narakon. Tampaknya memang walaupun sudah tahu bahwa posisi itu harus diisi oleh pemain yang memiliki defense lebih baik, sehingga pertahanan dari Thailand lebih nyaman. Oh, kembali dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh Cahaya Pipat. Pada ke dalam kembali untuk Indonesia. Masih Rahmat Irianto kali ini yang akan melakukan sebuah lemparan di dalam. Ya, terlalu jauh para pemain Indonesia untuk bisa diberikan. Ada Irfan Johari kali ini pemirsa. Kembali kita lihat Irfan Johari mencoba kerjasama, lepaskan umpan langsung ke arah gawang. Oh, satu peluang dihalau kembali oleh Chonapat keluar kotak penalti. Terklok. Hingga pemain dari Indonesia di sana justru memberikan umpan untuk pemain dari Thailand berbahaya. Kita lihat serangan balik. Kanit. Oh, beruntung dan kita lihat bagaimana sebuah defense yang sangat baik dari Egy menghentikan sebuah serangan balik dari Thailand. Pelanggaran, dorongan kali ini ya. Dorongan betul. Dan memang ini sangat baik bagaimana Egy tadi langsung melakukan recovery dalam defense-nya ya. Tidak butuhkan waktu lama, dia turun untuk membantu dan berhasil melakukan intercept. Dan itu berhasil menghentikan serangan balik lawan yang berbahaya karena dua pemain Thailand sudah membuka ruang ya. Betul, dan tadi juga agak sempat ragu untuk memberikan passing atau umpan kepada siapa dari pemain Thailand. Ya, Marklok arahkan pada Dewa di sana. Posisi yang jarang melakukan serangan Indonesia dari sisi kiri atau sisi Dewa. Marcelino, Rizky Ridho. Tidak ada kawan di sana. Kita lihat kembali hanya memberikan sebuah umpan pada penjaga gawang Kawin Tam Sacanan. Kembali yang tujuh adalah Irfan Dolo. Ya, harus lebih sabar, harus lebih kreatif karena tentunya kalau kita lihat lini tengah kita lebih unggul dibandingkan dengan Thailand sebetulnya. Iya, harusnya kita bicara soal lini tengah, memang kita harusnya lebih punya pemain yang lebih punya pengalaman juga ya. Bahkan lini depan kita juga harusnya lebih berbahaya. Oh, berbahaya. Kita lihat sebuah umpan kali ini. Ya, dalam posisi saat bebas. Oh, hati-hati. Jangan membuat pelanggaran Marklok dalam kotak penalti. Dan kembali sebuah tendangan yang mampu dihentikan tadi dilakukan oleh Korawis Tasa. Serangan balik dari Indonesia. Oh, pelanggaran keras. Kita lihat. Saya pikir Ya, harus ini kartu. buah dari beberapa kali dilewati oleh pemain Indonesia ya. Iya, ini harusnya menurut saya kartu ya Irfan ya, karena dalam posisi tadi kita saksikan Egy Maulana dalam posisi dia akan melepaskan passing ya, atau umpan ya, tapi sayang kemudian langsung dilanggar dan ternyata wasit tidak menganggap sebagai sebuah pelanggaran. Wasit dari Uni Emirat Arab Yahya Ali masih berbaik hati, belum ada kartu kuning yang dikeluarkan dari kantongnya. Meskipun kita lihat tadi ada beberapa pelanggaran cukup keras terjadi. Ya, Ultras Garuda memberikan dukungan tentunya untuk semangat para pemain Indonesia yang hadir di Vietnam kali ini. Kembali Egy
duel dia dengan Arvan Dolo, pelanggaran Arvan Dolo. Ya betul. Sering ya, dia pasti lama-lama frustasi ya. Ya, Karena dia harus bekerja sangat keras untuk menghentikan Egy, dan kita saksikan jelas ini sebuah pelanggaran karena Egy dalam posisi dia mendapatkan bola. Jadi pelanggaran. ya, Tapi masih belum ada peringatan anehnya. betul. Karena sudah berkali-kali Sudah ada lebih dari 2 kali ya? Iya, harusnya sudah mulai ada peringatan dan kemudian baru kartu kuning. Kalaupun itu dari pelanggaran kepada Egy tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran kartu, tapi minimal dia harus mendapatkan peringatan. Ya, kita lihat kali ini mungkin akan menjadi peluang terakhir di babak pertama bagi Indonesia dari sebuah set piece bola mati. Kita berharap ini akan menjadi gol sebelum akhirnya turun minum tentunya. Hampir seluruh pemain dari Thailand dalam kotak penalti pemirsa di dalam kotak penalti dari Thailand, sehingga tentunya kita akan melihat seperti apa yang sudah dilakukan. Egy sudah lakukan dalam kotak penalti. Hampir saja kita lihat memanfaatkan sebuah bola liar yang mengenai kepala pemain dalam kotak penalti. Iya, ini apapun caranya, apapun strateginya, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa mencetak gol ke gawang dari Thailand. Entah itu dengan skema bola mati, entah itu dengan open play, entah itu dengan apapun. Yang paling penting adalah bagaimana cara yang bisa secepat mungkin menjebol gawang dari Thailand. Ya, Mark Lok yang akan mengambil kesempatan ini, tambahan waktu 1 menit pemirsa. Di babak pertama ini Thailand 0, Indonesia 0. Set bola mati kembali dilakukan, sepak pojok untuk Garuda Muda. Mark Lok sudah lakukan pemirsa ke arah gawang. Bahaya, kita lihat arahnya tadi mengenai Mister Gawang ya. Iya, tendangan langsung ya dari Maklok ya, memang tajam tadi, tapi Ya. sayang masih mengenai atau hanya mengenai Mister Gawang, tapi sangat tajam memang. Sangat baik tendangan dari Maklok, kalau kita lihat betul tidak mengenai tangan dari penjaga gawang Kawin Ya. Tamsacana karena tadi melintas di atas Mister. Mencoba melakukan sebuah tendangan ke arah tiang jauh ya. Ya, Hanya saja memang tadi masih terlalu lemah sehingga hanya mengenai Mister Gawang. Kalau pemirsa, sejauh ini kita lihat cukup disiplin apa yang dilakukan oleh Parwin Arianto dan kawan-kawan. Ini saja memang dibutuhkan strategi lain untuk bisa menembus daerah pertahanan Thailand. Ya, wasit asal Uni Emirat Arab sudah menyiapkan klip panjang terhadap akhirnya pertandingan di babak pertama. Belum ada gol yang tercipta. Kita masih harus bersabar untuk melangkah Garuda Muda menuju final SEA Games 31 Vietnam 2021. Skor sementara di babak pertama Thailand 0, Indonesia 0. Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Hal itu perlu ditanamkan sejak dini, berawal dari hati Nan Fitri, cermin keagungannya. Halal itu juga ketulusan dan kejujuran perilaku sehari-hari. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. rumahnya Adam. Adam Minta maaf ya tante, aku tabrak. Jujur anaknya. membawa kemenangan di Hari Fitri. Halal itu melekat dalam sikap yang fitri. Rayakan Lebaran dengan Fitri. Halal itu Fitri. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Halal itu perlu ditanamkan sejak dini, berawal dari hati Nan Fitri, cermin keagungannya. Halal itu juga ketulusan dan kejujuran perilaku sehari-hari. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. rumahnya Adam. Adam Minta maaf ya tante, aku tabrak. Jujur anaknya. membawa kemenangan di Hari Fitri. Halal itu melekat dalam sikap yang fitri. Rayakan Lebaran dengan Fitri. Halal itu Fitri. Saat setiap bagian tubuh berfungsi dan selaras, kita tampil maksimal. Kita perlu kembalikan cairan tubuh dan lindungi daya tahan tubuh saat berlatih untuk bantu jadi lebih baik. Minum UC 1000 Isotonic, minuman unik mengandung elektrolit dengan 1000 mg vitamin C.
Rek, mesti siap semua yo. Semangat dapat vaksinasi lengkap biar aman terlindungi. Siap. 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 Kita siap nih semua. Semua aman terjaga, bisa lancar beraktivitas. Kalau sakit hati, aku yang ngobati. Ini nyeri hati atau nyeri otot? Nyeri otot. Nyeri otot. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal lindung. Paramex nyeri otot. Kalau nyeri hati, bisa ku jogetin. Kalau nyeri otot ya Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen, juara sepanjang hari. Silakan takjilnya. Kita selalu diandalkan. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kini usahlah ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Liburan dulu, geng. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. The power of dreams. There are